Minggu lalu kamu telah mendengar firman dari Yohanes 3 ayat 16 daripada Ibu Maria. Sebenarnya saya menyediakan 9 khotbah daripada Yohanes 3 ayat 16 ini. Jadi ini khotbah yang kedua, dan hari ini kita mau melihat perkataan Allah di dalam ayat Yohanes 3 ayat yang ke-16. Tapi saya mau membacakannya sepenuhnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan. Nah, apa yang ditulis oleh Yohanes, dia dengar dari mulut Yesus. Lalu dia tulis, ini denyutan jantung yang keluar daripada mulut anak yang tunggal yang diutus itu, yaitu Yesus. Pada saat itu kepada Nikodemus dan kepada murid-muridnya. Tetapi pada pagi ini untuk saudara-saudara dan saya. Jadi Yohanes mau kita lihat, dia bukan tulis di situ karena begitu besar kasih manusia. Tidak. Tetapi dia berkata di situ karena begitu besar kasih Allah. Jadi pada hari ini biar kita fokus. Yohanes mau dan Yesus mau dan Allah mau kita melihat Allah. Nah, di dalam perkataan, di dalam bahasa Greek, bahasa Yunani, bahasa aslinya, dia bukan saja ditulis itu perkataan Allah itu sebenarnya perkataan Allah itu kalau di dalam bahasa Yunani Theos, T-H-E-O-S. Tetapi untuk Yohanes 3:16 dia tidak tulis Theos saja, dia tambah Ho, H-O, Ho Theos. Ho Theos itu artinya satu-satunya, tidak ada duanya, tidak ada bandingnya, satu-satunya Allah yang spesifik. Dia tidak boleh dibanding dengan ilah-ilah lain. Dia berbeda, dia berlainan, dia tidak ada taranya. Dia satu-satunya. Karena dia yang ditulis di sini, dia yang mengucapkan perkataan ini, dia yang mau orang tahu siapa dia sebagai Allah itu adalah Allah yang mencipta langit dan bumi. Allah, Kejadian pasal 1 ayat 1. Allah yang memberitahu kepada Abraham bahwa dia akan menjadi berkat kepada semua bangsa. Dia adalah Allah yang memberitahu kepada Musa yang dia adalah Allah Yahweh, Allah Yehuwa. Waktu Musa bertanya, siapa juga kau? Pasal kalau Firaun bertanya, siapa juga yang mengutus kau? Aku tidak tahu namamu. Beritahu dia, aku adalah aku, yaitu Allah pencipta semesta alam. Dan keberadaan dunia ini adalah melalui aku. Jadi pada pagi ini saudara-saudara, bukan saja itu, tapi dia adalah Allah yang nomor 2, Allah yang menyuruh umat Israel menaruh darah domba di pintu rumah mereka agar malaikat maut tidak menghingga, tidak melalui, tidak mengganggu keluarga Israel, dan tidak merajut nyawa anak sulung mereka, baik perempuan baik laki-laki. Juga Allah yang berjanji kepada Israel di dalam Yesaya pasal yang ke-53 bahwa Sang Mesias akan tergantung di atas kayu salib memikul dosa bangsa manusia. Nomor 3, dia juga adalah Allah yang berkata waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, inilah dia anakku yang aku kasih, atau yang ambil kepada dia aku berkenan.
Dan di dalam Roma pasal 3, Allah mendemonstrasikan kasih-Nya di dalam membangkitkan anaknya, Yesus, daripada maut. Nah, saudara-saudara yang disayang Tuhan, jadi kalau kamu lihat perkataan Allah di Yohanes 3 ayat 16, itu artinya Dia mau kamu melihat dan fokus kamu tidak terganggu, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Malam sedihnya kita manusia ini, saya tidak tahu saudara pernah mengucap ini atau tidak, tapi ada orang yang mengucap dan berkata, aku adalah Tuhanku, aku adalah Allahku, dan aku adalah Allah. Aku memilih keputusanku sendiri. Aku memilih perjalanan hidupku sendiri. Dan aku memutuskan segala-galanya bagi hidupku, karena akulah Tuhanku. Jadi kita berdosa karena kita mengambil tempat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam satu keluarga, malangnya di Sabah ini juga kita bangga. Banyak orang bangga. Dia berkata, kami bangga sekali karena dalam keluarga kami itu ada Islam, ada Kristen, ada Buddhis, ada Hindu. Apa yang mau dibanggakan? Keluarga kamu pujian kasih. Kalau keluarga sebagian daripadanya menyembah Allah yang salah, Allah yang lain, tetapi itu menjadi kebanggaan. Siapa yang membanggakan? Iblis yang membanggakan kita. Kita seharusnya melihat dan hanya menyembah kepada Allah, Allah kita, Allah Bapaknya Yesus Kristus, Allah Tritunggal. Itu yang harus menjadi fokus penyembahan kita. Allah yang mencipta semesta alam, langit dan bumi, bukan lain daripada itu. Tetapi kita memilih mengambil tempat Allah dalam hidup kita, lalu kita pungut Allah di tempat kotoran. Kita pungut Allah di dalam dunia ini. Nah, saya mau beritahu saudara bahwa ilah-ilah lain, Allah dunia ini yang kita pungut di mana-mana itu disodorkan, disediakan oleh principalities, oleh iblis yang menguasai udara kita, yang menguasai dunia kita. Jadi dalam satu rumah tangga, dalam satu keluarga, banyak sekali Tuhannya. Bapak lain Tuhan, mama lain Tuhan, anak lain Tuhan, dan sebagainya. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 berkata, fokus kepada satu Allah, Allahnya, Alkitab. Waktu saya melihat kejadian yang menyedihkan ini, kejadian yang membuat hati saya hancur ini, karena kita memilih pungut Tuhan-Tuhan di jalan, idola kita yang menguasai, yang menentukan keputusan kita tiap hari. Tuhan-Tuhan yang kita pungut di jalanan, pengaruh-pengaruh dunia yang menghantui kita, yang bermarajalela bekerja di dalam hidup kita ini. Saya mau beritahu, banyak orang berkata 1 + 1 = 5. Siapa peduli? Tuhan manapun yang kamu sembah, siapa peduli? Yang penting ada Tuhan. Nah, kalau kamu berjumpa dengan orang, ada orang berkata begini, banyak kali saya berjumpa dengan orang dan mereka berkata kepada saya, ya kau dengan Tuhanmu, saya dengan Tuhanku. Semua Tuhan kita itu sama. Padahal tidak. Semua Tuhan itu mengajar kita untuk baik. Tidak. Bukan semua Tuhan sama. Bukan semua agama sama. Jadi pada pagi ini, kalau
Kamu kembali ke Yohanes 3:16. Allah mau fokus kita kepada Allah Alkitab, Allah Bapa Yesus, Allah Tritunggal, Allah Pencipta semesta alam. Dia sudah mewahyukan, menyatakan melalui karakternya, sifatnya sangat besar anugerah. Saudara dan saya diselamatkan oleh anugerah, bukan pekerjaan, bukan kebijaksanaan, bukan kepandaian, bukan kepintaran, bukan karena kertas, bukan karena uang. Kita selamat oleh anugerah Tuhan, oleh karya kasih-Nya melalui anaknya Yesus menyelamatkan kita. Yang kedua, Ianya berkisah. Waktu dia berkata, karena Allah mengasihi, dia mau semua-muanya Allah, 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 Allah. Karena dia yang memula. Dia adalah Alfa dan Omega. Tidak ada permulaan dan tidak akhir. Tidak ada akhir. Di dalam Allah, semua-muanya bersekitar. Dia memulakan dan dia mengakhiri. Allah yang penuh dengan kemuliaan itu. Dialah yang menyodor, menyediakan, membuka jalan untuk menyelamatkan bangsa manusia. Tidak ada orang lain yang buka jalan. Tidak ada orang lain yang buka tempat untuk saudara diselamatkan. Dan keselamatan yang kekal. Tidak. Hanya Yesus. Hanya Allah Bapa menyediakan melalui Yesus. Untuk saudara-saudara dan saya. Nah, saya puji Tuhan. Yohanes tidak menulis karena begitu besar kasih manusia. Karena begitu besar kasih seorang lelaki. Tidak. Tapi dia berkata karena begitu besar kasih Allah. Sebenarnya waktu ini tertulis dan terkeluar daripada mulut Yesus yang datangnya dari Roh Kudus dan Allah kepada Yesus untuk dia menyatakan Allah sudah tahu bahwa manusia punya masalah. Tadi masalah kita pungut Tuhan dan tentu Tuhan kita sesuka-sukanya. Yang penting ada Tuhan. Nah kali ini dia tahu masalah kita. Masalah kita itu yang saya sebutkan tadi. Saya adalah Tuhan saya. Saya adalah Tuhan. Saya adalah Allah diri saya sendiri. Nah, di waktu kuno, zaman dahulu, kalau mereka melukis peta, ya, map, mereka selalu taruh negara. Kalau misalnya negara Indonesia atau Malaysia, waktu mereka melukis peta negara Malaysia atau Indonesia, mereka taruh mereka itu di tengah-tengah peta dunia. Dan mereka berkata, biar semua dunia melihat bahwa kita ada. Betapa pentingnya kita ini. Betapa kebolehannya kita ini. Betapa terkenalnya kita ini. Itu egocentrism atau egocentrism. Tetapi ada yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu egoistik, yaitu pentingkan diri sendiri. Kita mau orang semua melihat kepada kita. Kita mau semua orang menghormati kita. Kita mau semua orang menyanjung dan mengangkat tinggi kita. Ini adalah satu dosa yang luar biasa. Karena saya katakan ianya sebagai satu dosa yang luar biasa. Karena ianya memecahkan keluarga. Kalau si bapak, kalau si mama, kalau si anak berkelakuan demikian, semua orang di rumah harus sujud, harus beri perhatian sepenuhnya kepada dia. Hancurlah rumah tangga kita. Tidak ada saling hormat menghormati di antara satu sama yang lain. Semua hormat kepada dia.
Kita sanjung dia. Dan bukan saja saya di dalam kekeluargaan, keluarga hancur, tetapi ekonomi, politik, di dalam semua segi kehidupan rusak. Kalau ada orang yang egois seperti ini, dan Tuhan tahu, dan kita selalu mencuri kemuliaan Tuhan sebagai manusia. Kita mengambil kemuliaan Tuhan. Hari Jumat yang lalu, satu ibu duduk di belakang kereta saya. Waktu dia pergi sembahyang, dia jalan kaki. Jadi saya bilang, ibu, nggak bagus jalan kaki malam, ya, jauh malam. Jadi saya bilang, biar saya antar ibu. Jadi saya dengan cucu saya antar dia pulang. Di sepanjang jalan kami pulang itu, dia menangis di belakang. Dia berkata, pendeta, apa kita buat di dalam kebaktian sebentar tadi? Itu pengalaman saya dari kecil. Karena bapak saya dulu pendeta, yang bapaknya sudah lama mati. Jadi dia berkata itu pengalaman. Semua lagu-lagu yang kita nyanyi, terus mau sekali lagu sandar akan perjanjian Tuhan. Itulah yang saya nyanyi tiap hari, dia bilang. Karena saya dilanda dengan banyak sekali masalah, saya balik Tuhan. Kau sudah janji, kau sudah janji, kau sudah janji. Jadi aku bersandar kepada janji. Dan di dalam saya bersandar itu pendeta, dia berkata semua doa-doa dikabulkan. Saya berkata puji Tuhan, puji Tuhan. Dan biarkan dia turun dengan terus memuji Tuhan. Dan dia turun sambil menangis, tetapi sambil memuji Tuhan. Ya, memuji dan memuji dan memuji Tuhan. Dan saudara kesalahan Tuhan, di dalam hidup kita ini, kita selalu terpesong, dipengaruhi oleh penghulu di udara. Dan iblis mau memesongkan perhatian iman kita kepada Tuhan. Dari itu Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah, fokus akan dia, sembah dia, semuanya center di tengah, biar Tuhan menjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan kita, dia dan firman-Nya. Jangan ada yang lain. Bukan saya, bukan diri kita, bukan Tuhan-Tuhan yang kita pungut, tetapi dia. Jadi biar Yohanes 3 memperingatkan kepada kita bahwa kita harus kembali. Tempatkan, kita harus bertobat. Banyak di antara kita di sana harus bertobat. Karena kita sudah tolak Allah yang mengasihi kita itu. Allahnya Alkitab, Allahnya Kejadian, Allah pencipta semesta alam sudah kita taruh di bawah, di lantai atau di luar kehidupan kita. Dan kita akan tempatkan diri kita atau ilah-ilah yang kita punya, idola-idola kita yang kita punya. Bertobatlah. Tempatkan Tuhan di tempatnya yang asal, di tempat di mana dia seharusnya berada. Kemudian kita lihat yang ketiga, keselamatan datangnya daripada Allah. Allah memulai dan memberi kepada saudara dan saya dari surga. Dia utus Yesus masuk di palungan di Bethlehem untuk menyelamatkan bangsa manusia daripada dosa mereka. Nah, saya mau kita buka surat Rasul Paulus di dalam Efesus 1, 2, dan 3 sebagai penutup. Nah, kalau kita lihat Efesus 1, 2, dan 3, saya mau kita lihat diri kita. Siapa kita sebenarnya? Ya, bagaimana keadaan kita? Efesus pasal yang kedua ayat 1. Kamu dahulu sudah mati. Kenapa kami mati? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa itu saudara dan saya. Saudara melanggar titah-perintah Tuhan, itulah saudara mati. Jadi semua kita ini, semua orang sudah mati. Ayat yang kedua, kita tengok lagi diri kita. Karena hidup
di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Waktu saya baca ini, Tuhan, rupanya saya ini durhaka. Kenapa saya durhaka? Karena saya melawan perintah-Mu, melawan firman-Mu. Saya menolak Engkau, menjatuhkan Engkau daripada kedudukan-Mu di hati saya, di dalam kehidupan saya. Itulah saya durhaka. Dan saya mendengar dan mentaati, mempercayai, bahkan mengimani penguasa-penguasa di angkasa. Iblis, setan, itu yang saya imani. Dan saya berjalan di bawah pimpinan setan dan iblis. Itu dalam ayat 2 ini. Kamu dan saya. Jadi kamu dan saya dipanggil anak-anak durhaka. Kemudian ayat 3. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Saya tengok ini tidak cukup. Yang harus dimurkai, tidak. Karena di dalam bahasa Inggrisnya, kamu adalah anak-anak yang dipenuhi dengan murka Allah. Sudahlah durhaka, dimurkai Allah lagi. Jadi ayat 1 kita mati, kita durhaka. Ayat ketiga, kamu dan saya bukan saja mati durhaka, tetapi adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kemarahan murka Allah. Itu saudara dan itu saya. Puji Tuhan. Dalam ayat 4, Rasul Paulus tukar giat waktu dia drive. Dalam dia menulis kitab atau surat Efesus ini. Dalam ayat 4, 2 perkataan. Tetapi dia tinjak, dia lepas minyak, dia ganti giat, dia berkata, tetapi Allah. Wah, luar biasa. Di dalam saudara yang mati, durhaka dan dimurkai, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, dari mati durhaka dimurkai, kita dibungkus dengan rahmat Allah. Jadi di situ kita lihat Allah yang luar biasa kaya dengan rahmat. Kemudian oleh karena kasih-Nya yang besar, rahmat dan kasih yang luar biasa yang dilimpahkan kepada kita. Kemudian ayat 5, coba saudara lihat ayat 5. Telah menghidupkan, tadi kita mati ayat 1, tetapi ayat 5 kita diberi kehidupan. Bukan alat-alat kehidupan kita ini. Apa yang dia beri kepada Yesus, dia beri kepada saudara dan saya. Kemudian selain daripada kehidupan dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan. Dia tidak kasih kita kehidupan, tapi ingat Yesus mati. Lalu Yesus bangkit. Dan di sini dia berkata, yes, kamu mati, kamu bangkit bersama dengan Yesus, dan aku memberi kepada kamu kehidupan. Malah dia berkata, kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia, berarti kehidupan kekal. Bisa luar biasa sekali kasih Allah ini kepada kita.
di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kamu dan saya. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada di antara kita di sini, saya selamat karena uang, saya selamat karena bapak, saya selamat karena mama, saya selamat karena gereja, saya selamat karena pelayanan dan sebagainya. Nah, semua kita selamat karena kasih karunia Allah. Dia initiate, Dia memulakan keselamatan saudara di dalam mengutus anaknya yang tunggal turun untuk keselamatan saudara dan saya. Nah, pada pagi apabila kita melihat Yohanes 3 ayat 11, ingat, karena Allah yang mana? Allah yang spesifik, Allah yang Alkitab. Jadi kalau ada di dalam keluarga yang menyembah ilah-ilah lain, Allah lain, berdoalah Bapak, berdoalah Ibu, agar kita di dalam keluarga menyembah Tuhan yang sama. Tapi bukan Tuhan yang alam-alam, Tuhan yang biasa-biasa, tetapi Allah yang mencipta langit dan bumi, yang membangkitkan Kristus, Bapa kepada Yesus, yang mencipta semesta. Tuhan yang Alkitab saudara, dan semuanya bersekitar, fokus, center, Dia di tengah-tengah hidup. Bukan saudara di tengah-tengah hidup saudara. Bukan saudara jagoan, bukan saudara hero. Allah hero kita. Itu Alkitab, itulah banyak orang berkata, andalkan. Jangan andalkan diri sendiri. Jangan andalkan siapa-siapa. Jangan andalkan kertas kita, sertifikat kita, sijil kita, latar belakang kita, harta kita. Andalkan Tuhan. Kemudian keselamatan saudara datang daripada Dia, bukan daripada siapa-siapa. Yang memulakan jalan keselamatan di dalam menurunkan anaknya yang Tuhan, supaya jangan ada yang binasa, melainkan beroleh hidup. Mari kita tunduk kepala. Waktu kita menundukkan kepala kita, saya tidak tahu siapa di antara saudara yang pernah mengucap, aku adalah Tuhanku, aku adalah bosku, aku buat keputusanku sesuka-sukaku, dan orang lain boleh mengganggu aku. Saudara harus bertobat. Kalau saudara mencari keselamatan melalui latar belakang saudara, melalui uang saudara, harta saudara, itu salah. Karena keselamatan hanya datang dan saudara dapat di dalam Yesus yang turun mengorbankan satu-satunya yang Allah korbankan, sebagaimana Ishak harus dikorbankan oleh Bapak Abraham. Tapi di akhir episode itu Allah menyediakan domba. Yesus itulah domba yang telah mengambil tempat saudara di dalam pengorbanan. Dia mengorbankan dirinya. Dia mengambil tempat kematian saudara, memastikan saudara hidup, dan bukan hidup sembarangan, tetapi memiliki dan mempunyai kehidupan yang kekal. Bapa surga, Bapa yang kekal, Bapa Alkitab, Bapanya Yesus, Bapa Tritunggal, kami datang kepadamu pada saat ini. Ampuni kami kalau berdosa, kalau mengambil tempatmu, mengambil kemuliaanmu, menolak dan menurunkan engkau dari kedudukanmu. Ampuni kami.
Biar kami tidak mengandalkan diri kami lagi, tapi hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup ini. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Kami bakal melihat dan mengoperasi, membuat pembedahan di perkataan-perkataanmu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Berkaryalah, berbicaralah. Minggu depan kami akan melihat dunia kami. Dunia yang Kau sebut, Engkau kasihi. Bagaimana juga kasihmu kepada dunia? Bagaimana besarnya, bagaimana dalamnya, bagaimana luasnya? Kami mau melihat dunia yang Kau ungkap dalam Yohanes 3:16. Mulai saat ini, Roh Kudus, berkaryalah di dalam kepala dan hati kami, siap untuk menerima sabda minggu depan. Beri kami kesehatan di sepanjang minggu ini, di dalam semua ibadah-ibadah gereja yang bakal dilaksanakan langsung. Biar penyertaan-Mu serta pemberkatan-Mu memenuhi di tiap ibadah-ibadah. Terima kasih untuk wahyu sabda-Mu pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.